Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, selamat hari Minggu. Sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan Tuhan. Supaya Roh Kudus menerangi kita, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur pada pagi hari yang indah ini, di mana kami boleh beribadah, kami boleh menyembah, kami boleh memuliakan Tuhan. Inilah saatnya bagi kami ya Bapa, kami ingin membaca firman-Mu, kami ingin mendengarnya, kami ingin merenungkannya. Bapa, berbicaralah dari dalam hati-Mu, karena kami terbuka, hati kami siap untuk mendengar Engkau. Bahkan Tuhan tolong kami untuk melakukannya. Berfirmanlah kepada kami Bapa, kami semua sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Yosua pasal 3. Yosua pasal 3 ayatnya yang pertama sampai pada ayatnya yang ke-17. Yosua pasal 3 ayat pertama sampai pada ayat yang ke-17. Saya akan membacakan ayat-ayat ini kepada kita dan Bapak Ibu boleh mengikuti di Alkitabnya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Judul perikopnya menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatnya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan berangkatlah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di antara seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Maka kau perintahkan kepada para imam pengantar tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam mengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu
mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah selatan Sartan. Sedang air yang turun ke laut Arba itu, yaitu laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkut tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikian jauh pembacaan firman Allah. Kita berbahagia kalau kita mendengar, memelihara, dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Tema firman Tuhan kepada kita hari ini, kesetiaan Allah dan ketaatan umat. Kesetiaan Allah dan ketaatan umat. Ada dua kata di situ saudara, yaitu kesetiaan dan ketaatan. Saudara, kalau ditanya, sebenarnya sifat apa yang paling disenangi kepada seseorang? Kalau kita punya teman, punya sahabat, punya kolega. Maka saudara, pastilah ada orang berkata, dan mungkin juga saya dan saudara berkata, saya lebih senang teman yang setia. Mengapa saudara? Karena orang yang setia pasti tangguh, loyal. Dia tidak suka neko-neko, dia setia. Apapun keadaannya, dia tetap loyal. Saudara, orang yang setia berpegang teguh pada janji. Dia punya pendirian. Dan saudara, memang kesetiaan itu susah untuk didapatkan di dunia ini saat ini saudara. Bahkan sejak zaman dahulu, kesetiaan itu bukanlah hal yang gampang didapatkan. Firman Tuhan katakan di dalam Amsal pasal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Saudara, mungkin engkau berkata, aku baik hati. Itu baik. Tetapi apakah engkau punya kesetiaan? Tema kita hari ini saudara, kesetiaan Allah dan ketaatan umat. Maka kalau berbicara tentang kesetiaan Allah, mari kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Walaupun seringkali kita tidak setia, tetapi Tuhan itu tetap setia. Lalu kata yang kedua saudara adalah taat, ketaatan. Taat merupakan puncak respon seseorang terhadap suatu perintah atau larangan. Jadi saudara, orang yang taat, maka saudara ia taat kepada perintah. Kalau itu diperintahkan untuk dilakukan, dia taat. Kalau itu dilarang untuk tidak dilakukan, dia juga taat. Saudara, hidup adalah perjuangan iman dalam ketaatan. Sama halnya dengan kita, saudara. Hidup kita bagaikan musafir yang berjalan menuju ke tempat yang Tuhan telah tetapkan bagi kita. Kita harus terus mengikuti pimpinan Tuhan dan tidak boleh merasa diri sudah aman. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu hal yang penting yang ada pada kita adalah taat. Dalam firman Tuhan tadi yang sudah kita baca saudara-saudara, maka kita bertemu dengan bangsa Israel. Bagaimana kisah mereka ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir, seorang hamba Tuhan, Musa, memimpin mereka. Tetapi saudara, Musa ternyata tidak sampai ke tanah Kanaan. Maka ada saudara-saudara delegasi. Jadi ada yang meneruskan, yaitu Yosua. Dan apa yang kita baca hari ini saudara adalah satu peristiwa yang luar biasa. Ketika bangsa Israel itu sampai di tepi sungai Yordan. Kalau kita melihat saudara bahwa peristiwa itu sungguh luar biasa. Bagaimana Tuhan menghentikan arus sungai Yordan. Sama seperti pada waktu ia mengeringkan laut Teberau. Siapa yang melakukan ini saudara adalah Tuhan kita yang setia itu.
Tuhan setia untuk membawa umatnya dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Saudara, kalau kita melihat tabut perjanjian yang dibawa oleh imam, ini merintis jalan bagi umat. Sama seperti pada waktu tiang awan dan tiang api mendahului umat pada waktu itu. Sehingga mereka tidak tersesat di padang gurun itu oleh karena ada tiang awan dan tiang api. Dalam penyeberangan mereka, saudara, Yosua berperan sama seperti Musa dalam penyeberangan Laut Teberau. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang membuat bangsa Israel ini berhasil boleh berangkat keluar dari Mesir, melewati Laut Teberau, melewati padang gurun, dan juga melewati Sungai Yordan? Yaitu tema kita hari ini, saudara, adalah bahwa Allah kita adalah Allah yang setia, yang menyertai umatnya. Tetapi juga, saudara, umat itu harus taat. Melalui firman Tuhan ini ada beberapa hal yang kita lihat, saudara. Yang pertama, di dalam firman Tuhan ini, saudara, bahwa ketika mereka dikatakan di dalam ayat pertama dan kedua, ketika Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Ada sebuah tempat di mana bangsa Israel itu berada di Sitim. Dan dikatakan pagi-pagi Yosua bersama dengan seluruh umat itu. Di mana saudara mereka berangkat. Dan mereka saudara-saudara sampailah mereka ke Sungai Yordan. Jadi dari Sitim, suatu rombongan yang besar, tibalah mereka di tepi Sungai Yordan. Saudara, apa yang terjadi di situ? Apakah mereka langsung menyeberang? Tidak, saudara. Dalam firman Tuhan dikatakan bermalamlah mereka di sana. Jadi saudara, mereka bermalam di sini. Berapa lama, saudara? Ternyata, saudara, mereka berada di tepi Sungai Yordan itu 3 hari. Nah, saudara, kalau saya boleh berkata, ini cara Tuhan memimpin umatnya. Umatnya bersama dengan Yosua, mereka retret. Apa itu retret, saudara? Bagi gereja Tuhan itu satu istilah yang sudah populer. Di mana retret itu ada mengundurkan diri dari kesibukan-kesibukan. Mereka mencoba menenangkan diri. Mereka kontemplasi. Mereka sungguh merenungkan bagaimana kehidupan mereka. Selain daripada itu, saudara, kalau kita melihat bahwa firman Tuhan jelas di situ bahwa Tuhan menghendaki mereka boleh mempersiapkan diri untuk menyeberang Sungai Yordan dan berperang melawan suku-suku yang ada di sana. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang boleh kita pelajari di dalam bagian retret itu, di mana Yosua berkata kepada umat itu bahwa kuduskanlah dirimu. Kenapa dia berkata seperti itu? Yosua berkata, aku akan memperlihatkan atau Tuhan akan melakukan perkara besar yang belum pernah engkau lihat. Apa itu? Yaitu Sungai Yordan itu nanti akan terbelah dan umat itu akan melewati. Selain daripada itu, engkau lagi nanti akan melihat mujizat Tuhan ketika engkau berperang melawan bangsa-bangsa yang ada di seberang Sungai Yordan. Saudara, ingat kata Yosua, kuduskanlah dirimu. Apa itu kudus, saudara? Kudus itu artinya berpisah, memisahkan diri dari yang jahat, dari yang najis, dari yang kotor. Artinya begini, Yosua berkata, perbaikilah hubunganmu dengan Tuhan. Kalau ada dosa yang kau lakukan, akuilah di hadapan Tuhan. Bereskan itu. Karena Tuhan ada di sini. Tuhan akan menyertai engkau. Tuhan akan menjaga engkau. Tuhan akan campur tangan di dalam kehidupanmu. Karena yang membuat hubungan kita terganggu dengan Tuhan ialah dosamu. Maka kita membaca dalam firman Tuhan. Di situ dikatakan bahwa walaupun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Itulah sebabnya dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan bahwa kalau kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil.
Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Inilah yang disampaikan oleh Yosua kepada bangsa itu. Ini hal yang pertama, artinya mereka harus bersiap. Mereka berada 3 hari di situ tidak sia-sia. Mereka perlu dipulihkan secara fisik, secara rohani. Dan juga bagaimana mereka nanti boleh melihat bagaimana kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Saudara-saudaraku, yang pertama, itulah yang pertama. Lalu yang kedua, saudara, setelah mereka membereskan diri mereka, maka sekarang saudara, mereka melangkah. Dalam ayat yang kedua dan ketiga, saudara, kalau kita melihat di situ, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Saudara, ini firman Tuhan. Kadang-kadang saudara dalam kehidupan kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan kita bertanya, benarkah demikian? Saudara, ini juga yang dialami oleh bangsa Israel. Mungkin mereka ketika sampai di tepi sungai Yordan itu bagaimana nanti menyeberangi ini. Satu sungai yang begitu besar. Maka ketika firman Tuhan ini sampai kepada bangsa itu saudara, mereka tidak bertanya, apa iya? Apa benar? Saudara, kalau kita melihat dalam firman Tuhan ini saudara, bahwa apa yang disampaikan bahwa ada tabut Tuhan yang akan diangkat oleh para imam. Dan saudara, kata tabut itu adalah Sekinah. Itu merujuk kepada manifestasi kemuliaan Tuhan yang dikaitkan dengan kehadirannya. Jadi Yosua dan juga para imam itu saudara yang memikul itu di situ sungguh nyata bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan yang hadir di tengah-tengah mereka itu adalah Tuhan yang mulia. Karena kata mulia itu saudara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada 3 artinya. Yang pertama tinggi, yang dikaitkan dengan kedudukan, pangkat dan martabat. Itulah Allah yang mulia. Allah yang punya kedudukan, pangkat, martabat yang tiada taranya. Lalu yang kedua saudara adalah luhur, yang dikaitkan dengan budi. Dan yang ketiga adalah bermutu tinggi. Berharga yang dihubungkan dengan kehormatan. Jadi saudara, Allah yang ada di tengah-tengah mereka itu adalah Allah yang mulia, yang luhur, yang agung, dan penuh dengan kemuliaan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai mereka. Dan simbolnya ialah melalui tabut itu. Mari kita melihat saudara ayat berikut di dalam ayat 15. Dalam ayat 15 di situ dikatakan segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan. Jadi kalau ini sungai, para imam di sini, umat di belakang, sampailah mereka di pinggir sungai itu. Ya, ayat 15 ya. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan. Dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Kaki mereka dicelupkan saudara. Firman Tuhan katakan, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai, maka berhentilah air itu mengalir. Itulah pekerjaan Tuhan yang tinggi luhur tadi. Ia berkuasa, ia memperagakan kuasanya di sungai Yordan itu, di mana dikatakan sebak sampai meluap sepanjang tepinya, dan selama musim menuai maka berhentilah air itu mengalir. Siapa yang bisa melakukan itu? Teknologi mana yang bisa melakukan itu? Tidak ada. Allah mana seperti Allah kita? Itulah yang dilakukan oleh Allah kita. Lalu di dalam ayat 16 saudara, bagaimana keadaan sungai itu? Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tengah sungai, di tentangan Yeriko.
Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya bisa membayangkan bagaimana sungai itu seperti tembok barangkali ya. Dan di sebelah sana mengalir dan sekarang di bawahnya menjadi kering. Bagaimana iringan-iringan umat itu bersama Yosua, di mana ada tabut, mereka berjalan jutaan manusia. Saya yakin dan percaya bahwa ketika mereka mengalami itu, pasti tidak ada satupun di antara mereka yang mengatakan bahwa Allah kita itu tidak ada apa-apanya. Mungkin mereka pada saat itu bersorak dan memuji nama Tuhan. Saudara, ayat yang 17. Yang menariknya adalah tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Jadi saudara, para imam itu berada di tengah-tengah sungai Yordan itu. Sementara bangsa itu yang begitu banyak melewatinya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu adalah mujizat yang luar biasa. Mengapa terjadi hal itu saudara? Oleh karena ada Allah yang setia dan ketaatan daripada umat Tuhan. Bayangkan kalau misalnya umat Tuhan itu protes, demo. Apa-apaan Yosua? Bagaimana mungkin kita bisa menyeberang begitu ini? Apaan itu? Tetapi saudara, dalam firman Tuhan saya tidak menemukan pertentangan. Mereka taat. Mereka mengatakan iya. Dan apa yang terjadi? Mereka bisa menyeberangi sungai Yordan itu. Puji nama Tuhan saudara. Dalam bacaan Alkitab hari ini menyoroti tentang orang-orang Yahudi yang kembali dari pembuangan. Saudara, dari Mesir. Mereka begitu luar biasa saudara. Tetapi mereka taat. Saya mau menceritakan kepada kita bagaimana sebenarnya melangkah dengan iman di dalam ketaatan. Bapak Ibu, kalau kita ke mall atau di sebuah gedung, kita semua pasti pernah berjalan melintasi pintu otomatis yang digerakkan oleh sensor. Betul? Saudara, sebelum kita cukup dekat dengan sensor itu, pintu itu, maka pintu itu tertutup. Dan kita biasanya tidak ada ganggang untuk pegang untuk bukanya. Tetapi saudara, ketika kita melangkah dekat daripada pintu itu saudara, maka sensor itu bergerak. Dan apa yang terjadi? Pintu itu terbuka. Saudara, sesungguhnya sederhanalah cara kerjanya iman. Saudara, dalam kerja itu saudara, kalau kita melihat apa yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah kita mengambil langkah untuk bertindak. Maka tidak akan terjadi sesuatu sebelum kita mengambil langkah untuk bertindak, untuk melangkah dekat pintu itu. Saudara, ada banyak orang Kristen yang merindukan mujizat, merindukan terobosan terjadi dalam hidupnya. Namun hal itu belum mereka alami oleh karena mereka belum sungguh bertindak menyerahkan kepada Tuhan dengan iman. Saudara, kalau kita melihat bagaimana dengan Yosua. Yosua, saudara, dia beriman kepada apa yang telah diperintahkan Allah kepadanya. Meskipun ia belum pernah mengalaminya. Meskipun Yosua belum punya pengalaman bahwa akan terjadi mujizat, sungai Yordan akan terbelah. Maka saudara, ketika para pengangkat tabut perjanjian itu melangkah kaki mereka ke dalam sungai Yordan, maka aliran air sungai pun berhenti sebagai sebuah bendungan. Saudara, apakah hari ini kita juga sedang membutuhkan anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi? Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk tetap melangkah dengan iman. Saat kita melangkah dengan iman, maka langkah iman itu akan mengaktifkan sensor pintu mujizat. Akan terjadi saudara. Oleh karena apa? Allah yang ada di situ bersama dengan kita akan menolong dan memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Nah, melalui firman Tuhan saudara pada hari ini, maka ada beberapa poin
berbicara mengenai yang namanya ketaatan. Saudara, saya memulai bahwa ketaatan itu adalah harus dengan ucapan syukur. Ada orang-orang yang ketaatannya dengan setengah hati dan bersungguh-sungguh. Beberapa bulan yang lalu saya pernah berkhotbah mengenai bangsa Israel, saudara. Ketika 3 bulan mereka keluar dari Mesir, mungkin perbengkalan mereka sudah mulai habis. Dan mereka berkata kepada Musa, lebih baik kami ada di Mesir daripada engkau membawa kami di sini, membunuh kami. Dan mereka bersungguh-sungguh. Dan akhirnya Tuhan mendengar itu dan memberikan kepada mereka, saudara, mana dan burung puyuh. Saudara, mereka sudah merasakan pertolongan Tuhan dengan laut Teberau. Tetapi saudara, mereka masih bersungguh-sungguh. Itulah saudara orang-orang Israel. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang Israel yang keluar dari tanah Mesir, seakan-akan mereka mengikuti Allah karena Allah itu menjumpai mereka dan memimpin mereka dengan tiang awan dan tiang api. Tetapi mereka terus-menerus bersungguh-sungguh tidak puas untuk hidup. Ini namanya saudara taat tetapi tidak ada ucapan syukur di dalamnya. Ini taat terpaksa. Kalau kita melihat saudara Lot yang memimpin istri dan anak-anaknya keluar dari Sodom dan Gomora. Saudara, istri Lot tidak bersungut-sungut. Alkitab tidak mengatakan bahwa dia komplain. Tetapi saudara, gerakan tubuhnya sudah langsung tahu hatinya. Hanya setengah jalan mengikuti Tuhan. Ketaatannya setengah hati dan terpaksa. Dari mana kita bisa melihat itu, saudara? Alkitab mengatakan bahwa istri Lot itu langsung jadi tiang garam. Saudara, Allah tidak menghendaki sesuatu ketaatan yang sambil bersungut-sungut. Allah tidak menghendaki suatu ketaatan yang setengah hati. Biarlah semua atau tidak sama sekali. Ini saudara hal yang pertama. Bahwa dalam ketaatan ada ucapan syukur. Karena kita sungguh-sungguh dengan tulus ikhlas melakukannya. Itu namanya taat. Lalu yang kedua saudara, bahwa Tuhan menginginkan kita dengan tekun dan bersemangat. Tekun dan bersemangat. Saudara, suatu kali di tengah-tengah peperangan dengan orang Filistin, Daud sedang bersembunyi supaya tidak diketahui oleh orang Filistin. Dan sewaktu-waktu nyawa mereka bisa terancam. Dalam persembunyian itu saudara, Daud mengatakan satu kalimat, mungkin keceplos dia. Dia katakan bahwa, oh alangkah senangnya jika aku bisa minum air dari perigi Bethlehem. Dan ketika dia berkata seperti itu saudara, Daud adalah pemimpin dalam rombongan itu. Maka seorang daripada jenderalnya mendengarkan keinginan itu, kata-kata itu dari Daud. Lalu apa yang terjadi saudara? Diam-diam jenderalnya itu pergi untuk mengambil air 1 teguk untuk dipersembahkan kepada Daud. Saudara, dia tidak takut mati. Dia diam-diam, dia menyelinap dan dia sampai ke perigi Bethlehem itu dan dia mengambil air itu dan dia persembahkan kepada Daud. Itulah sebenarnya saudara sebuah ketaatan yang penuh dengan semangat. Seperti apa pengabdian orang ini? Luar biasa saudara. Jawabnya karena dia menghormati Daud yang besar. Karena dia mengasihi Daud. Jadi saudara, kalau berbicara tentang ketaatan kepada Tuhan, karena kita menghormati Tuhan, kita menghormati firman Tuhan dan kita mengasihi Dia. Maka jikalau saudara mengerti siapa Tuhan, maka pastilah engkau akan taat dan bersemangat di dalam kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema kita hari ini, kesetiaan Allah dan ketaatan umat. Kalau Allah sudah pasti setia. Tetapi mari kita merenungkan bagaimana ketaatan kita terhadap Tuhan. Terhadap firman-Nya. Oh, saya sangat diberkati dengan kesaksian bagaimana seorang jemaat Tuhan ketika dia melihat satu pekerjaan Tuhan dan dalam pekerjaan Tuhan itu butuh
sesuatu darinya. Apa yang dia lakukan. Maka saudara dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan apa yang aku harus lakukan. Dan Tuhan berbicara kepadanya bahwa dia harus menyediakan waktu untuk berdoa bagi gereja. Pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan meminta dia memberikan 1/10 dari tenaganya. Pikirannya dan tenaganya, waktunya. Dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan bagaimana? Tuhan berkata, coba lihatlah apa yang dibutuhkan di dalam gerejamu saat ini. Apa yang dibutuhkan. Dan sesaudara dia datang ke gerejanya, saudara tahu ini adalah seorang wanita. Dan dia tahu bahwa sekolah minggu mereka membutuhkan seorang yang mengajar. Dan dia punya background. Seorang sekretaris yang memang bisa mengendalikan atau menggunakan alat-alat digital. Dan dia katakan kepada Tuhan, Tuhan kalau engkau mau, saya akan bersedia dipakai di tempat ini. Dan saudara melalui pelayanannya, ketaatannya kepada Tuhan, dia mempersembahkan dengan semangat seperti jadi jenderal Daud tadi. Maka saudara sesungguhnya Tuhan senang sekali dengan orang seperti itu. Karena dengan tulus ikhlas dan dampak daripada persembahannya kepada Tuhan melalui pekerjaan Tuhan sungguh terjadi. Hari ini saudara saya tidak tahu bagaimana keadaan kita. Tapi Tuhan mau kita taat kepada firman-Nya. Apa yang menjadi pergumulan kita? Apa yang menjadi pergumulan pekerjaan Tuhan? Tuhan pasti punya jalan keluarnya. Firman menuntun kita. Kalau firman Tuhan menuntun Yosua bahwa Yosua diperintahkan untuk memimpin umat itu, memimpin para imam dengan mengangkat tabut itu dan memimpin umat itu untuk menyeberang, dan Tuhan mengerjakan apa yang Tuhan kerjakan. Saudara, dua hal. Bahwa kita melakukan apa yang bisa kita lakukan dengan taat. Dan Tuhan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa kita lakukan karena Dia Maha Kuasa. Biarlah melalui firman Tuhan hari ini saudara boleh menjadi berkat bagi kita. Kalau ada di antara Bapak dan Ibu saudara yang bergumul dalam masalah pribadi, masalah ekonomi, atau masalah-masalah yang lain, taatlah kepada Tuhan. Taatilah firman-Nya. Pasti Tuhan akan menolong dan menyertai kita. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Boleh kami baca, kami dengar. Tuhan, meteraikanlah firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur bahwa Engkau adalah Allah kami, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan Engkau meminta kami untuk boleh taat sebagai umat-Mu. Taat kepada firman-Mu. Dan kami dengan tulus ikhlas untuk menjalani firman itu. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bapa di surga, kami menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami. Kami mengucap syukur untuk gereja kami GKBI yang senantiasa Tuhan terus sertai dan berkati. Dan kami berdoa Tuhan Yesus buat jemaat Tuhan yang juga mengalami masalah ekonomi, kesehatan di dalam COVID-19 ini. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tolonglah anak-anak-Mu. Berikanlah jalan keluar. Dan biarlah anak-anak-Mu boleh menetapkan hati mereka untuk boleh taat kepada Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan biarlah anak-anak-Mu boleh mengingat akan hal itu dan boleh taat kepada firman-Mu. Kami bersyukur untuk pelayanan-pelayanan yang boleh kami lakukan melalui ibadah online. Baik di hari Minggu maupun di kategorial. Tuhan terus memberkati ya Bapa. Kami juga bersyukur untuk jemaat kami yang Tuhan telah tambahkan umurnya 1 tahun. Pak Anton Pangestu, adik Evangeline Octavia Trisnadi, Ibu Sandra Rusli, Saudari Theodora Emily Wisha, Ibu Herlina Kartika, Ibu Novi Susanti, dan Bapak Niki Tanjaya. Bapak, inilah anak-anak-Mu yang Tuhan telah tambahkan umurnya 1 tahun. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan lindungi, Tuhan sertai dan berkati di depan.
Dan biarlah mereka boleh menikmati anugerah Tuhan demi anugerah Tuhan. Kami juga doakan Tuhan gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia bahkan di seluruh dunia ini. Berkatilah gerejamu Tuhan, supaya gerejamu boleh bangkit dan juga boleh memberitakan kebenaran itu. Secara khusus Sinode Gereja Kristus, Tuhan memberkati dengan seluruh jemaat-jemaat yang ada di dalamnya. Program-programnya Tuhan berkati. Akhirnya kami berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan, bangsa kami dalam keadaan saat ini dampak daripada COVID-19. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan bisa membalikkan itu menjadi baik dan indah. Oleh karena itu tolonglah Tuhan pemerintah kami. Beri mereka hikmat supaya mereka boleh sungguh-sungguh melakukan dengan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.